Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Gaddafi dengan NIM 23028. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring pemberian pakan ikan otomatis berbasis dengan IoT. Di sini kita masuk ke analisis sistem, di mana ada empat, yaitu pertama ada problem, user, dan target, dan kebutuhan pengguna. Yang pertama itu kita bahas dulu problem. Problem yang kita inginkan adalah pemberian pakan secara otomatis dan tidak lagi secara manual. Di mana usernya itu kepada pembudidaya, operator, dan pemilik atau manajemen. Targetnya itu adalah jadwal pakan dan pencatatan kondisi menjadi proses otomatis dan dapat diawasi melalui internet dan juga memudahkan dalam pemberian pakan pada ikan. Di mana kebutuhan penggunaan itu yaitu membudidayakan, operator, dan pemilik manajemen agar dapat dikontrol oleh internet tadi. Masuk kita kedua, teknologi map, di mana di sini dibagi menjadi 5. Pertama itu sensor, controller, aktuator, komunikasi, dan dashboard. Di mana sensor itu yang digunakan adalah ultrasonic D5188820 dan pH opsional. Kontrolernya ada ESP32, RTC, dan logika jadwal. Ke akuatornya ada servo atau DC motor. Yang untuk komunikasinya ada WiFi sebagai internetnya. Di bagian dashboard ada web, mobile, status, dan notifikasi. Di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi pemberian makannya dan digerakkan oleh controller yaitu motor DC. Di akuatornya juga membantu menggerakkan pemberian pakan secara otomatis dengan dibantunya sebagai monitoring pada IoT tadi. Di mana benefit yang diambil itu pertama, pemberian pakan lebih tepat waktu dan konsisten. Yang kedua itu monitoring kolam dan perangkat dapat dilakukan dari jarak jauh. Ketiga itu waktu penggunaan pakan lebih efisien. Historinya dapat dianalisis dan juga dapat terjadwal karena menggunakan sistem monitoring tadi. Masuk ketiga yaitu parameter dan cara kerja sistem. Yang pertama itu kita ketahui ada SP32 sebagai pusat kendali dengan dibantu oleh saluran internet tadi. Kedua itu ada RTC sebagai menjaga waktu jadwal untuk pemberian makannya diatur oleh RTC tadi. Yang ketiga itu adalah sensor ultrasonic, yaitu mengukur sisa pakan yang ada. Yang keempat itu adalah DS18820, yaitu memantau suhu air. Yang kelima itu ada servo atau DC motor sebagai penggerak pemberi makan pada ikan. Yang keenam itu ada MQTT atau HTTP sebagai pengirim data cloud. Alur kerjanya adalah operator mengatur waktu dan durasi per jumlah pakan. SP32 memperoleh waktu dari RTC atau sinkronisasi waktu. Saat jadwal tercapai, servo atau motor mengeluarkan pakan. Sensor membaca level pakan dan suhu air. Data dikirim melalui internet. Dashboard menampilkan status level rendah atau gangguan dapat memicu notifikasi. Masuk kita ke bagian evaluasi sistem. Di sini dalam evaluasi sistem terbagi dua, yaitu benefit dan limited. Yang pertama itu benefit, mengurangi pekerjaan pembagian pakan manual, ya karena tadi dengan sistem monitoring dapat diakses melalui HP. Yang kedua itu ada jadwal dan dosis yang lebih konsisten karena ada perhitungannya. Yang ketiga ada status dan alat dapat dipantau dari jarak jauh. Yang keempat itu gangguan lebih diketahui. Yang kelima itu riwayat pemberian pakan dapat dianalisis karena data tersimpan. Masuk kita ke bagian 2, limitation. Pertama, limitation itu adalah gangguan. Di mana yang kita tahu sistem IoT ini sangat bergantung pada kelistrikan dan internet. Karena kan penganalisisan ini menggunakan jarak jauh.
Yang kedua itu sensor dapat mengalami noise atau gangguan sehingga perlu dikalibrasi atau diperhatikan lebih sesama atau lebih diperhatikan. Yang ketiga itu dispenser harus sesuai ukuran dan bentuk pelet agar tidak mudah macet. Yang keempat itu jadwal dosis tetap disesuaikan jenis, umur, jumlah dan ikan dan dikondisikan dalam kolam. Masuk ke bagian 5, informan dan pertanyaan kunci. Di mana dalam informan dan pertanyaan kunci ini terbagi 5, yaitu adalah konfigurasi, keandalan, di mana keandalan itu ada konfigurasi tersimpan, mode offline, alarm motor. Di bagian akurasi ada kalibrasi sensor dan close cell untuk masa pakan. Yang di bagian 3 itu ada kualitas air, di mana kualitas air itu ditambahkan DO pH dan kekurangan sesuai kebutuhan. Yang keempat itu di bagian analitik, di mana histori dan grafiknya kita akan melihat pada gimana perkembangannya dari hari ke hari. Yang kelima itu masuk ke keamanan. Masuk kita ke smart farming dan juga kesimpulan. Di mana smart farming itu adalah karena sudah ada sensor yang mendeteksi kondisi dan jadwal pemberian pakan tidak perlu dilakukan manual oleh peternak. Kesimpulan yang kita dapat dalam pembuatan alat ini yaitu sistem bergantung pada sensor SP32, aktuator, koneksi internet, dan dashboard. Pemberian pakan dapat dijadwalkan dengan status dipantau jauh-jauh. Manfaat utamanya yaitu efisien bagi operasional, konsisten pakan, monitoring, dan histori data. Implementasi nyata tetap memerlukan kalibrasi, pengujian modern, cadangan, dan keamanan. Sekian dari presentasi saya. Ada kurang dan salah kata saya minta maaf. Selamat sore.